semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Aisyah Deswita Chandra dengan NIM 2306113170. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai mikroorganisme dan klasifikasi mikroorganisme untuk memenuhi tugas mata kuliah praktikum mikrobiologi industri dengan asisten pengampu Bang Bihal dan Kak Yohana. Selamat menyaksikan. Mikroba dan klasifikasinya. Teman-teman tahu nggak sih apa mikroba itu? Mikroba adalah organisme kecil yang tidak dapat dilihat dengan mata telanjang sehingga membutuhkan mikroskop untuk melihatnya. Mikroba bersifat prokaryotik maupun eukaryotik dan memiliki sel tunggal, uniseluler, dan banyak sel multiseluler. Nah, mikroba terdiri dari jamur, ragi, bakteri, alga, dan protozoa. Yang pertama ada jamur. Jamur atau fungi adalah sekelompok besar jasad hidup yang telah dimasukkan ke dalam tumbuh-tumbuhan yang berwarna hijau atau disebut dengan klorofil. Karenanya kelompok jasad ini kehidupannya dikenal dengan saprofit atau parasit. Jasad saprofit adalah jasad yang hidup dari jasad lain yang sudah mati. Sebagai contohnya adalah jamur yang hidup di pohon yang sudah mati. Sedangkan jasad parasit adalah jasad yang hidup dari jasad lain yang masih hidup. Contohnya jamur yang melekat pada tumbuhan yang masih hidup. Jamur berupa sel-sel yang lepas satu sama lainnya dan dapat berupa benang. Satu helaian benang disebut dengan hifa, sedangkan kumpulan dari hifa disebut dengan miselium. Jamur berkembang biak dengan cara vegetatif dan generatif dengan berbagai macam spora. Jamur tidak memiliki klorofil dan termasuk dalam heterotrof atau tidak bisa memproduksi makanannya sendiri. Yang kedua ada ragi. Ragi atau kamir adalah jamur uniseluler yang mikroskopik pada beberapa genus yang membentuk miselium dengan percabangan. Ragi bersifat fakultatif, yang artinya dapat hidup dalam keadaan aerobik maupun anaerobik. Dinding sel kamir tidak memperlihatkan reaksi selulosa maupun kitin, tetapi mengandung fosfor glikoprotein. Ragi dapat berkembang biak secara aseksual dengan cara bertunas, membelah, pembentukan spora aseksual, dan reproduksi aseksual secara partogenesis. Warna koloni kamir adalah berwarna putih susu dan putih kekuningan. Dan yang ketiga ada bakteri. Berdasarkan bentuk morfologinya, bakteri terdiri dari 3 golongan, yaitu basil, kokus, dan spiral. Basil berbentuk serupa tongkat pendek silindris seperti bakteri E. coli. Kokus berbentuk seperti bola-bola kecil, sedangkan spiral berbentuk bengkok-bengkok seperti spiral. Dari segi kebutuhan akan oksigen, bakteri terbagi 2 golongan, yaitu bakteri aerob apabila untuk hidupnya memerlukan oksigen bebas, dan bakteri anaerob apabila dapat hidup tanpa oksigen bebas. Nah, bentuk dari bakteri teman-teman bisa lihat dari PPT ini ada basil, kokus, dan spiral. Selanjutnya, pewarnaan pada bakteri ada 2, yaitu ada gram positif dan gram negatif. Gram positif mempertahankan warna ungu gelap dan dinding lebih tebal. Bakteri ini baik untuk tubuh, sedangkan gram negatif mempertahankan warna merah dan dindingnya lebih tipis, serta tidak baik untuk tubuh dan bisa menyebabkan penyakit. Contohnya pada bakteri Legionella pneumophila yang bisa menyebabkan penyakit Legionnaires. Yang keempat ada alga. Alga memiliki karakteristik eukaryotik, multiseluler, autotrof atau dapat membuat makanan sendiri, punya banyak pigmen fotosintesis, berkembang biak secara seksual itu melibatkan pembentukan gamet, dan aseksual. Algae tidak mempunyai akar, batang, dan daun sejati. Kelompok zat warnanya ada warna biru disebut dengan vicocyanin, warna pirang disebut dengan vicosantin, warna merah disebut dengan vicoerythrin. Selanjutnya yang terakhir ada protozoa. Protozoa merupakan protista eukariotik yang terdapat sebagai sel-sel tunggal pada tingkat tertentu dalam daur hidupnya dan dari ketiadaan dinding selnya. Karakteristiknya adalah bersifat uniseluler, eukariotik, heterotrof, parasit, mofil dapat bergerak aktif seperti kaki semu, flagela, dan silia. Perkembangbiakan secara aseksual atau pembelahan biner artinya membelah 2 sel anak yang identik, dan seksual.
dan berbentuk bulat disebut dengan amoeba dan panjang seperti paramuseum. Wow, kita sudah berada di akhir PPT teman-teman. Jika ada yang kurang paham dan ingin bertanya, boleh tinggalkan di kolom komentar. Oke teman-teman, sekian saja penjelasan singkat dari saya mengenai mikroorganisme dan klasifikasi mikroorganisme. Semoga video ini bermanfaat untuk teman-teman semuanya.